Gila kamu ya, siapa bilang aku mau balikan sama dia? Kalau ngomong tuh dipikir dulu bisa nggak? Nggak ada di kamus aku istilah balikan sama mantan. Ingat itu, ucap Yuda emosi mendengar penuturan Dian. Luna yang tadinya sempat mengelum senyum tipis, kini sedih. Karena perasaan sakit hatinya terlalu lama dia pendam, dia pun akhirnya mengungkapkannya. Jangan sok jadi cowok. Siapa juga yang mau balikan sama kamu? Emang cowok di dunia ini cuma kamu aja apa? Kamu pikir aku mau balikan sama cowok kayak kamu yang mutusin sepihak tanpa tahu salah aku apa? Ucap Luna ikut berdiri. Setelah mengungkapkan isi hatinya, Luna pun langsung pergi dari kantin, disusul oleh Lily di belakangnya. Saat dia akan keluar dari kantin, Yumna masuk dan menggandeng lengan Yuda untuk membuat Luna cemburu. Luna yang melihat itu langsung pergi ke kelas. Yuda, aku cariin kamu kemana-mana, taunya di sini, ucap Yumna. Yuda pun segera melepaskan tangan Yumna dengan kasar. Gak usah pegang-pegang, ayo ngomong di tempat lain aja, ucap Yuda menarik tangan Yumna. Yuda langsung membawa Yumna ke tempat sepi. Kamu ngapain sih kayak gitu di depan anak-anak? Bentak Yuda. Kamu kan pacar aku, kita bentar lagi juga mau nikah, ucap Yumna. Sementara itu, saat menuju kelas, Luna memikirkan tentang kejadian di kantin tadi. Yuda sama Yumna kok deket banget. Dulu kan Yuda benci sama dia, kok sekarang jadi lengket. Apa jangan-jangan mereka sekarang pacaran? Batin Luna. Luna pun langsung bertanya ke Lily yang berjalan di sampingnya. Li, kamu pernah dengar kalau Yuda pacaran sama Yumna? Tanya Luna. Kok kamu bisa mikir gitu sih? Aku, ya nggak mungkin lah, ucap Lily gugup. Dua bulan kemudian, ujian yang mereka takuti pun datang. Banyak siswa yang was-was apakah ujian ini bisa dapat nilai memuaskan atau tidak. Luna pun sudah menyiapkan diri dari jauh-jauh hari. Di depan kelas, para siswa masih belajar dengan buku mereka. Bel masuk pun berbunyi. Semua siswa buru-buru memasukkan buku mereka di dalam tas dan menunggu kelas dibuka oleh pengawas ujian. Saat semua siswa sudah duduk di kursi mereka sesuai urutan absen, pengawas ujian mulai membagi kertas soal. Setelah semua siswa mendapat kertas soal, Pak Wahyu mulai bicara. Kerjakan soalnya dengan tenang, tidak boleh ada yang nyontek atau bertanya kiri kanan, ucap Pak Wahyu. Baik Pak, seru satu kelas. Keadaan kelas kini sunyi karena Pak Wahyu masih mengawasi dengan ketat. Hanya suara pensil yang terdengar. Sebenarnya banyak siswa yang sudah membawa contekan, tapi mereka belum berani membukanya karena masih ada Pak Wahyu yang mengawasi. Kalau ada yang nyontek, kertas ujiannya akan langsung saya sobek dan tak ada ujian susulan. Jadi nilai kalian kosong, ancam Pak Wahyu. Pak Wahyu pun kembali berjalan di sekitar bangku dengan kedua tangan yang diletakkan di belakang.
Hal ini dilakukan agar tak ada satu siswa pun yang menyontek. Yuda yang tak belajar pun bingung, karena sama sekali tak bisa menjawab soal yang ada di hadapannya. Kenapa dari tadi keliling terus sih? Jadi nggak bisa nanya-nanya kan? Cuma dapat kursi di belakang tapi pengawasnya di belakang. Batin Yuda. Sudah 45 menit berlalu, tapi kertas ujian Yuda masih kosong, hanya terisi namanya saja. Sementara, waktu tinggal 15 menit lagi. Saya tinggal telepon di luar sebentar. Selama kelas saya tinggal, kerjakan soal dengan tenang. Dan jangan ada yang pindah dari tempat kalian, ucap Pak Wahyu keluar. Kesempatan gak datang 2 kali. Aku harus segera minta jawaban sama Luna. Batin Yuda. Kursi Luna memang berada di sebelah Yuda. Dan lagi, Luna termasuk siswi berprestasi di kelas. Jadi, sudah pasti jawaban dia akan mendapat nilai tinggi. Shh, Luna, panggil Yuda. Luna masih asik mengerjakan, sehingga tak mendengar panggilan Yuda. Karena Luna tak mendengar, Yuda melemparnya dengan penghapus yang ada di mejanya. Aku nyontek dong, aku gak belajar tadi, ucap Yuda memohon. Apaan sih? Enak kamu dong, gak belajar tapi nilai bagus. Enggak, tolak Luna. 10 aja deh, nanti sisanya aku tanya yang lain, ucap Yuda. Luna pun akhirnya melunak dan memberikan jawabannya ke Yuda karena kasihan. Luna pun mengangkat kertas ujian miliknya agar Yuda dapat menyalinnya. Makasih ya, ucap Yuda setelah Luna kembali menurunkan kertas ujian miliknya. Saat Yuda sudah selesai menyontek, Pak Wahyu kembali masuk dan kembali mengawasi lagi. 2 menit lagi, selesai tidak selesai akan saya ambil, ucap Pak Wahyu. Alhamdulillah, untung udah selesai nyonteknya, batin Yuda. Pak Wahyu pun kembali dan semua kertas ujian harus dikumpulkan. Keesokan harinya, seperti biasa mereka mengerjakan ujian dengan senang. Karena pengawas ujian sangatlah santai dan tak masalah dengan siswa yang menyontek, asal tidak ramai. 1 minggu sudah ujian dilaksanakan. Kini tinggal menunggu hasilnya keluar. Banyak siswa was-was akankah mereka lulus atau tidak. Tapi lain dengan Luna, karena dia siswa berprestasi di sekolah. Saat nilai ujian dipasang di mading di depan kantor guru, semua orang berbondong-bondong untuk melihat hasil kerja keras mereka menyontek selama seminggu ini. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.